lagi di podcast Sehati, Sehat, Hijau, dan Lestari. Bersama aku Indah yang akan menemani teman-teman semua di episode kali ini. Tapi aku nggak sendirian loh, karena kita kedatangan seorang bintang tamu, yaitu Kak Santi. Halo Kak. Hai Indah. Nah, pasti semuanya udah penasaran kan, siapa nih kakak yang ada di samping aku? Dan nggak usah berlama-lama lagi, silakan Kak Santi untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Santi. Aku adalah Putri Lingkungan SMA Negeri 1 Sukawati tahun 2020. Wah, teman-teman, jadi Kak Santi ini merupakan Putri Lingkungan SMA Negeri 1 Sukawati tahun 2020. Oke Kak, aku izin nanya nih ya, bagaimana nih perasaannya Kak Santi selama menjabat sebagai Putri Lingkungan SMA Negeri 1 Sukawati tahun 2020? Oke Indah, untuk perasaan aku nih ya, tentunya aku merasa senang dan juga bangga banget karena udah dikasih kesempatan nih untuk dapat menjabat sebagai Putri Lingkungan di SMA Negeri 1 Sukawati selama tahun 2020. Dan aku juga punya harapan nih untuk putra-putri lingkungan selanjutnya. Aku berharap semoga kalian dapat mengemban tugas dengan lebih baik lagi dari angkatanku dan juga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan yang positif lagi seperti podcast kita sekarang ini, Indah. Siap Kak, semoga kami dan juga putra-putri lingkungan berikutnya bisa mengemban tugasnya dengan baik ya Kak. Ngomong-ngomong kakak gimana nih kabarnya? Atau mungkin lagi ada kesibukan Kak untuk sekarang? Kalau untuk kesibukan mungkin sekarang ini aku lagi aktif di kegiatan organisasi di sekolah ya Indah. Untuk kabar aku masih kabar baik. Kalau Indah gimana nih kabarnya? Apakah baik? Wah, kalau Indah baik juga dong Kak. Nah, kalau teman-teman semua gimana nih? Semoga kabarnya baik dan juga sehat ya. Dan jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan agar kita semuanya bisa selalu produktif dalam beraktivitas. Oke Kak, karena sekarang kita udah masuk bulan baru nih Kak ya, yaitu bulan Juni. Menurut kakak sendiri nih, hal-hal apa aja sih yang identik sama bulan Juni ini? Kalau menurut aku nih ya Indah, ada beberapa hal yang identik banget sama bulan Juni ini. Nah itu yang pertama ada hari lahirnya Pancasila yang kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Selain itu juga nih ada pergantian tahun pembelajaran dan juga ada libur kenaikan kelas. Tapi kita juga punya satu hari yang spesial banget di bulan Juni ini, yaitu hari tentang peringatan penanggulangan degradasi lahan dan juga kekeringan sedunia yang kita peringati setiap tanggal 17 Juni. Yap, bener banget Kak. Jadi di bulan Juni ini, atau lebih tepatnya nih pada tanggal 17 Juni, diperingati sebagai hari penanggulangan degradasi lahan dan juga kekeringan sedunia. Oke nih Kak, karena dari tadi kita bahas tentang hari penanggulangan degradasi lahan ya. Mungkin teman-teman juga penasaran kan, menurut kakak sendiri nih, pengertian dari degradasi lahan itu apa sih Kak? Nah jadi Indah, menurut jurnal yang aku baca nih ya, bahwa degradasi lahan itu dapat didefinisikan dalam dua sektor yang berkaitan. Di antaranya itu ada sektor pertanian dan juga sektor kehutanan, di mana sektor pertanian sendiri mendefinisikan bahwa degradasi lahan merupakan suatu proses penurunan produktivitas lahan yang sifatnya itu secara tetap ataupun sementara dan dicirikan dengan penurunan sifat fisik, kimia maupun biologi Indah. Nah selain itu ada pun akibat lanjut dari adanya degradasi lahan ini, yaitu timbulnya areal-areal yang tidak produktif lagi atau dapat kita sebut dengan lahan kritis. Selain itu juga nih ada dari sektor kehutanan, di mana sektor kehutanan ini mendefinisikan lahan terdegradasi atau lahan kritis sebagai suatu lahan yang sifat fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya untuk media produksi ataupun media tata air Indah. Nah, untuk teman-teman yang penasaran sama jurnalnya, linknya ada di description box ya teman-teman. Oke Kak, jadi berdasarkan penjelasan yang udah kakak paparkan tadi, menurut kakak kenapa sih degradasi lahan itu bisa dikatakan mengancam kelangsungan makhluk hidup Kak? Oke, jadi degradasi lahan ini kan dapat merusak lahan sehingga lahan tersebut telah kehilangan satu atau lebih fungsinya yang akan mengakibatkan daya dukung lahan ini untuk kehidupan di atasnya itu menjadi berkurang atau bahkan bisa saja sampai hilang Indah. Nah hal tersebutlah yang akan menyebabkan degradasi lahan ini dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup. Dari tadi kan kita nih udah ngomongin nih tentang definisi dari degradasi lahan. Kira-kira menurut Indah apa sih penyebab dari degradasi lahan itu sendiri? Oke Kak, jadi kalau menurut Indah nih, berdasarkan pengertian yang udah kakak paparkan tadi nih, jadi penyebab degradasi lahan itu bisa kita lihat dari dua faktor nih Kak, yaitu ada dari faktor alam dan juga ada dari aktivitas manusia.
Nah, kalau kita bicara nih mengenai faktor alam yang dapat menyebabkan degradasi lahan itu sendiri, umumnya nih disebabkan karena bencana alam itu sendiri, Kak. Nah, contohnya nih, kayak hujan lebat yang terjadi secara berkepanjangan sehingga dapat menyebabkan terbawanya nih unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Jadinya tanah tersebut akan kehilangan produktivitasnya. Sedangkan nih ya, kalau kita bicara mengenai aktivitas manusia yang dapat menyebabkan degradasi lahan, itu pada umumnya dikarenakan nih sikap ataupun perilaku dari manusia tersebut yang kurang bijak dalam mengelola alam itu sendiri. Nah, contohnya nih, kayak melakukan penebangan hutan tanpa melakukan reboisasi, sehingga hutan tersebut akan menjadi lahan yang tandus dan nanti akan menyebabkan kenaikan suhu dan juga akan berdampak pada perubahan iklim di masa depan nanti. Nah, itu Kak, beberapa pendapatnya Indah mengenai faktor-faktor yang bisa menyebabkan degradasi lahan. Nah, untuk teman-teman yang sedang menonton podcast kita kali ini, menurut teman-teman gimana nih? Apa aja sih yang bisa menyebabkan degradasi lahan dan juga kekeringan tersebut? Nah, teman-teman juga bisa sharing di kolom komentar ya. Yap, bener banget Indah. Tapi degradasi lahan ini juga memiliki dampak yang banyak banget loh. Misalnya nih, terganggunya proses pertumbuhan tanaman dikarenakan produktivitas lahannya menurun karena lahan tersebut telah kehilangan unsur haranya yang akan menyebabkan terjadinya lahan tandus. Nah, lahan tandus ini akan menghambat proses pertumbuhan tanaman. Selain itu, penurunan produktivitas lahan ini juga akan mengganggu proses penyerapan air sehingga akan memberikan dampak kekeringan dan juga kekurangan pasokan air bersih di mana-mana di masa yang akan datang Indah. Nah, nggak hanya berdampak bagi kehidupan manusia loh, tapi degradasi lahan ini juga akan berdampak bagi kelangsungan hidup hewan, tumbuhan, dan juga kelangsungan bumi ini. Wih, ngeri banget ya Kak. Nah, teman-teman semuanya pada nggak mau kan aktivitas kita dan juga sumber kebutuhan kita terganggu, apalagi sampai mengancam bumi ini. Nah, karena itulah, mari kita bersama-sama mulai berbenah diri, memperbaiki hal-hal yang memang sepatutnya harus kita ubah ke arah yang lebih baik. Nah, kayak cara menanggulangi degradasi lahan ini. Ada banyak banget cara yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi degradasi lahan ini. Dan semua itu bisa kita mulai dari langkah yang kecil. Contohnya nih, kayak mengurangi limbah terutama sampah plastik. Selain itu, tindak lanjut yang bisa kita lakukan dengan melakukan reboisasi nih, ataupun penanaman kembali kepada lahan yang gundul, sehingga bisa berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, cara yang lain yang bisa kita lakukan yaitu dengan membuat resapan bagi air, sehingga air itu tidak dibuang begitu saja. Dan nggak hanya itu ya Kak, ada banyak banget lagi cara-cara yang lainnya yang bisa kita lakukan asal sudah ada kesadaran dan juga kemauan dari dalam diri kita. Yap, aku setuju banget sama Indah. Karena ini semua ini dapat kita perbaiki sedikit demi sedikit asalkan ada kesadaran dan juga kemauan dari dalam diri kita sendiri. Karena aku selalu percaya bahwa sesuatu yang besar selalu dimulai dari hal yang kecil. Yap, bener banget Kak. Nah, gimana teman-teman? Seru banget kan topik podcast kita pada episode kali ini? Tapi sayang banget ya Kak, obrolan kita sampai sini dulu. Nah, untuk teman-teman, sebelum kita tutup podcast pada episode kali ini, Kakak ada closing statement nggak nih buat aku dan juga teman-teman semuanya? Oke, jadi untuk Indah dan juga teman-teman semuanya tetap semangat ya, dan ingat tetap peduli sama lingkungan kita, karena lingkungan kita telah memberikan segala sesuatu yang kita miliki saat ini, baik itu dalam bentuk ilmu pengetahuan, dalam bentuk pangan, sandang, maupun papan. Jadi kita harus selalu melestarikan lingkungan kita. Yap, itu tadi closing statement dari Kak Santi untuk kita semuanya. Jadi teman-teman, yuk tingkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Dan untuk Kak Santi, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Dan untuk teman-teman semuanya, tetap tunggu dan juga pantau kegiatan kita terus ya, hanya di channel OSIS Suksma. Jangan lupa untuk like, Komen, dan share video ini. dan jangan lupa juga untuk subscribe channel OSIS Suksma ya. Sehati, lingkungan sehat milik kita. Sampai ketemu di video selanjutnya.